Hodam aing mah Deddy Mulyadi. Bukan nama teh bisa hodam aing Deddy Mulyadi. Nu hese diatur kabarakeun ku aing mah. Nu musikeun kabarakeun ku aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat serta dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa saya akan membahas dan mereaction video seputar Kang Deddy Mulyadi tentunya. Nah, baru-baru ini laporan Adel Setiawan ternyata ditolak oleh Barreskrim Polri. Kabar terbaru ya, rame di TikTok, di media sosial banyak yang lainnya. Penasaran kan videonya seperti apa? Lanjut kita tonton. Adel yang sudah hadir di sebelah saya. Pak Adel, Anda warga Bekasi? Ya, KTP Bekasi? Kalau KTP Jakarta. KTP Cuman anak saya sekolah di Bekasi, Oke, Jawa Barat. Anda kok berani sekali melaporkan Gubernur Jawa Barat tempat tinggal Anda di Bekasi? Gimana itu ceritanya? Ini sebetulnya bukan masalah berani atau nggak berani sebetulnya. Ini terkait dengan supremasi hukum menurut saya. Jadi yang namanya Indonesia ini kan negara hukum. Istilahnya Rechtsstaat lah, bukan negara kekuasaan atau Matsstaat. Artinya seluruh warga negara, baik rakyat jelata, bahkan pejabat seperti Kang Deddy Mulyadi ini harusnya menjunjung tinggi hukum. Artinya apa? Segala kebijakan yang dikeluarkan, apalagi ini menyangkut anak manusia, itu harusnya punya payung hukum yang kuat. Saya boleh tahu yang profesi jelas. Anda sehari-hari, Pak Adel? Saya punya kantor law firm di Jakarta. Pantas paham Jadi, betul hukum ya? Ya mau nggak mau harus mempergunakan ilmu tersebut untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Tapi anak Anda tidak ikut masuk barat? Oh tidak, jangan sampai. Jangan Oke, sampai. Anda punya putra-putri? Punya. Usia sekolah? Usia sekolah. Ada yang menawarkan untuk disekolahkan di barat? Nggak ada. Nggak ada. Di lingkungan sekitar saya sebetulnya guru-guru dan lain sebagainya sebetulnya kurang suka kalau misalnya ada di barak kan itu sebetulnya. Yang kurang suka siapa? Antara guru dan lain sebagainya. Mereka merasa dikangkangi lah kalau sampai misalnya ada muridnya atau salah satu murid itu dibawa ke barak milik. Ternyata Adel Setiawan ber-KTP Jakarta, guys. Waduh, kok bisa-bisanya ngelaporin Kang Deddy Mulyadi? Isu kemarin pelaporan ya kepada Pak Gubernur di Barreskrim terhadap anak yang merasa anaknya dimasukkan ke barak militer ya. Kami sampaikan gini, selaku tim hukum dari Pak Gubernur ya, kami sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur ya. Arahan Pak Gub sampaikan kepada kami adalah bahwa kami masih menunggu situasi apa yang akan ke depan ya. Yang jelas bahwa sepengetahuan dan sepenelusuran kami sampai hari ini ya, yang mengaku orang tua itu ya, yang mengaku wali dari orang yang dimasukkan ke barak ya, menurut catatan kami dari tim hukum dan juga kami sudah cek di ke pihak terkait bahwa sampai hari ini tidak ada warga Bekasi yang anaknya masuk ke barak militer. Dan yang kedua, bahwa setiap anaknya yang dimasukkan ke barak militer pasti ada surat izin orang tua yang menyerahkan kepada persetujuan orang tuanya menyerahkan kepada pemerintah, kepada pihak Rindam untuk dididik. Dan menurut saya pemahaman pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menurut kami salah kaprah. Karena itu kami tidak memiliterkan anak di dalam program Pak Gub itu. Ya, apa bedanya dengan pramuka, baris berbaris yang biasa dilakukan di school ya. Kemudian sebagaimana kita tahu selama ini ada paskibraka yang tiap tahun dan dididik juga oleh militer sudah puluh-puluh tahun. Dan itu anak-anak sekolah juga ya, mendisiplinkan anak-anak itu untuk kembali menjadi anak yang taat, anak yang patuh, anak yang benar, penuh disiplin. Itu kira-kira ya. Mungkin Bang Nuli ada langkah hukum juga? Cukup. Ada langkah hukum juga, Bang? Ada langkah hukum juga? Ya belum. Kami nunggu ya, kami pendalaman dulu, kami kaji ya. Saya pikir biasa lah itu, kan sudah dilaporkan juga ke Komnas HAM, sudah dilaporkan juga kemana-mana kan. Ya nggak apa-apa, kan pasti orang mau maju pasti banyak yang nggak suka, biar aja nggak apa-apa ya. Itu arahannya Pak Gub kepada kami ya. Akan dikaji terlebih dahulu katanya, guys. Menunggu arahan. Waduh, tim hukum Jabar Istimewa ini ya, tim Kang Deddy Mulyadi. Ya bersiap-siap aja Kang Adel. Mending berhenti dari sekarang lah. Menurut saya.
Ini ada statement lagi dari Kang Deddy Mulyadi. Mohon maaf, saya sebut di hari ini, kenakalan anak kita yang masuk barak, penyakitnya bukan lagi mabok, bukan lagi luka karena tawuran, tapi sepilis penyakitnya, Pak. Udah saya sampaikan, Pak. Pertanyaannya adalah menghadapi anak seperti itu, silahkan yang sanggup menangani. Bagi mereka yang berbicara, saya tantang pada Anda semua, yuk selesaikan. Kalau ada 1.500 anak Jawa Barat tidak berurus, kita bagi. Pemda provinsi 1.500 saya bagi. Sok cicing di mana urus kemarannya. Nggak akan sanggup, Pak. Semuanya berakhir kajian. Orang pinter banyak di Jakarta, Pak. Tokoh pakar di Jakarta. Tadi peting di Jakarta Garlut, Pak. Tidak bisa mereka menyelesaikan yang ada di Jakarta lagi, apalagi Indonesia. Kalau punya komitmen dan konsistensi untuk menjaga anak, dan kalau ngomong perlindungan anak, Pak, lindungi anak Indonesia dari geng motor, lindungi anak Indonesia dari game online, lindungi anak Indonesia dari makanan yang beracun, lindungi anak Indonesia dari eksimer, dari obat-obatan yang dibeli 10.000 4 biji, lindungi anak Indonesia dari ciu, lindungi anak Indonesia dari berbagai kekerasan dalam hidupnya, lindungi mereka, buat aturan, buat kebijakan, lakukan tindakan yang nyata dan terukur, bukan hanya bicara. Negeri ini tidak akan hanya selesai dengan kata-kata. Negeri ini tidak akan selesai dengan kata-kata. Perlu tindakan terukur. Betul sekali kata Kang Deddy Mulyadi. Keren. Masalahnya apa? Siap, Anda. Warnanya kenapa? Siap, saya susah diatur. Susah diatur. Minum? Gelombang Siap, dua kan ini. pernah. Minum apa? Siap. Kawa-kawa belinya di mana sih kawa-kawa biar Pak Wali Kota tahu? Siap, saya tidak tahu. Kayak itu dapatnya dari mana? Siap, dengan teman. Dari teman. Ya. Kawa-kawa Pak Wali. Ini? Siap, keinginan sendiri. Ini kira sendiri. Ini? Siap, kemauan sendiri. Ya, ini? Siap, keinginan sendiri. Ini? Siap. Kenapa? Kenapa masalahnya? Kenapa? Siap, keinginan. Hah? Siap, keinginan. Benernya kenapa cantik-cantik bandel? Kenapa? Siap, keinginan. Suka minum di mana? Siap, keinginan. Rumah temen. Minumnya apa? Apa? Hah? Siap, Kawa-kawa. Belinya di mana sih? siap, teman-teman. Temennya yang beli. Kawa-kawa ya? Kalau minum kawa-kawa perasaannya gimana? Siap, keinginan. Plong ya? Tapi mabuk? Mabuk. Pusing nggak minum kawa-kawa? Pusing nggak? Nggak. Orang mau berhenti nggak? Siap, mau. Mau. Orang tuanya masih ada? Siap, ada. Ada. Punya pacar? Jujur. Punya pacar nggak? Siap, punya. Di mana pacarnya? Siap, minum. Suka minum juga pacarnya? Siap, tidak. Tidak. Pacarnya udah nengok sini. Siap, tidak. Kamu kangen nggak sama pacarnya? Siap, tangan. Nah, kenapa anak ganteng? Manggil Pak, Bandolnya kenapa sih kamu ganteng gini? ngerokok Pak, Oh ngerokok, sejak kapan merokok? langsung enggak, Kelas 5 SD? ya Pak, Kalau di SD udah merokok? ya Pak, Sekarang kelas berapa? satu sampai, Oh, nggak bisa berhenti merokoknya? susah Pak, Susah? Ya, Pak. Selama di sini merokok nggak? saya Pak, Tidak, berapa hari nggak merokok di sini? saya 9 Pak, Berapa? 9 Pak, 9 hari, kamu tidak merokok? ya Pak, Bisa? saya bisa Pak, Kamu hidup nggak merokok? saya bisa Pak, Hidup. Nanti mau merokok lagi nggak? saya bisa Pak, Selain merokok apa lagi? mau ngaku Pak, Apa? Game online? enggak, Kamu bangunnya siang? ya Pak, Sekolahnya kesiangan? siang Pak emang Pak, Sampai jam berapa main gamenya? saya pagi Pak, Hah? Ya kan tiap hari sampai jam 4 dini hari. ya, Jam 4 dini hari ya. Main gamenya apa? siap gimana Pak, Emang enggak ML atau apa? emang Pak, ML. Jadi kamu kecanduan. siap, Sekarang udah kecanduan nggak? siap tidak, Sudah tidak. Nanti mau pegang HP lagi nggak? siap tidak, Ya. Udah merasa salah? siap tidak, Tuh, terbukti kan? Kebanyakan dari anak-anak ke barak militer itu keinginan sendiri. Bukan dipaksa. Waduh. Ini ada podcast dari Bang Helmi Yahya nih. Menarik nih untuk kita simak. Yang kita nonton. Dodik Bela Negara adalah tempat pendidikan. Ya istilahnya masyarakat awam barak militer. Barak militer. Iya. Mereka tadi alumni disebut dengan anak barak. Anak barak. Bangun karakter. Barak itu ternyata Istilah saya Pak, bangun karakter. Di dalam tempat pendidikan tersebut diperkenalkan
ada struktur loh. Padahal sesederhana aturan itu kan ada di mana-mana Pak ya. Kita belanja ke supermarket, ya kita ikutin aturan supermarket. Kita ke mall, ikutin aturan mall. Kita ke warung, kita ikutin Jadi sebetulnya aturan tuh di mana-mana ada. Kang Deddy mengatakan bahwa oke, saya tidak minta anak-anak untuk mendatangin ibunya masing-masing, tetapi sekarang ibunya lah yang mendatangi. Saya menangis. Saya sekarang itu mau terbata-bata lah ya, dan pada itu momen luar biasa. Itu aja udah membuat saya menangis loh, Bu Gusti Ayu. Salah satu anak barat ya yang juga ibunya menjadi TKW di Malaysia. Dia ada ayah sambung tiri tapi di Jawa Tengah, nggak berkomunikasi, ya kurang putus komunikasinya. Ada tapi ya tidak gimana Pak ya. Ini anak sekarang ya nggak apa-apa ya Akmal, maksudnya untuk menjaga. Maaf Pak, tidak ada maksud untuk mengasihani, tapi Mam kagum dengan ada orang tua yang tak bisa mengeja kata sukses, tapi bisa melahirkan anak-anak yang hebat. Sementara ada pejabat yang hafal teori kemakmuran, tapi tak bisa memakmurkan siapa-siapa selain rekeningnya sendiri. Ibunda Kang Deddy Mulyadi nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi beliau bisa membaca hidup dan menulis nasib 9 anaknya tanpa menjual sejengkal pun tanah dalam hidupnya. Lalu kita lihat para pemegang gelar ekonomi yang tiap minggu rapat, tiap bulan bicara defisit, tapi lupa menghitung satu hal, nilai manusia. Mereka anggap rezeki itu gaji. Mereka kira berkah itu pajak. Makanya rezeki mereka habis saat slip gaji dicetak. Karena mereka tak paham, rezeki itu bukan angka, tapi doa. Bukan jabatan, tapi pengabdian. Negeri ini kaya, bukan karena APBN, tapi karena ibu-ibu buta huruf yang bisa mendidik generasi tanpa korupsi. Tapi sekarang lahan dijual, anak ditinggal, rumah hancur, karena kita lebih percaya Excel daripada suara hati. Rezeki sejati itu luas, sebesar doa ibu, sedalam pengabdian. Tapi kalau kamu lebih percaya angka daripada cinta, ya pantas. Hidupmu mewah, tapi hampa. Di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76H itu, kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau-bau militer, melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim itu nanti. Itu. Ini kan terkait dengan pidana. Oh ya, Mang Adel, nggak lah aing mau ngalatih di budak paskibrakanya. Sama budak paskibrakanya dilatihnya ku TNI jeung Polri. Eta berbau militer. Namun aya nu salah teh di push up atau kita lari atau kumaha. Oke, aing bisa dipidanakeun we. Aing mau bisa nyatu anak pamajikan aing mah mau aing di penjara. Ayeuna mah nu ngibarkeun bendera ganti we di ormas ya. Terus pelatihna Mang Adel, pelatih baris berbarisna jeung ngibarkeun bendera pusaka ke 17 Agustus. Geus lah aing mah pusing tah. Sok kitu we lah barudaknya. Bantuan mikiran aing lieur lah. Panadol mana panadol? Paramek aing pusing. Terkodal-kodal kebangetan lu ya. Kebangetan. Kebangetan beneran. Gua kalau ada di depan lu pengen gue cetrok-cetrokin tuh jidat lu tuh, otak lu tuh pengen gue cetrok-cetrokin lu, miring otak lu beneran. Giran ditanya dulu wawancara pertama tuh, lagi lu pertama keluar tuh, yang diwawancara di rumah lu ngakunya lu orang Bekasi Babelan, tahu-taunya orang Jakarta lu. Giran ditanya sama Nusantara TV, sama presenter Nusantara TV, kalau KTP saya sih Jakarta, hanya anak sekolah di Bekasi. Terus lu ngapain songong? Kebiasaan lu segala ngelaporin Deddy Mulyadi lu selaku Gubernur Jawa Barat, sedangkan lu sendiri bukan warga Jawa Barat tulen lu. Sana lu ngejedok di Taman 24 jam lu, ngapain lu? Bikin malu nama Bekasi aja lu, ngeri wah gemes. Lu ngelaporin Gubernur Jawa Barat
Posisi anak lu aja kagak masuk di dalam barak militer. Udah gitu anak lu ternyata di Bekasi tibang numpang sekolah. Tibang numpang sekolah doang. Lu udah lelaguan kayak begitu. Beneran sumpah gua kalau deket sama dia pengen gua cetak-cetakin tuh jidatnya tuh biar mikir. Kalau perlu otak lu tuh pengen gua aduin sama biji karet. Lu tahu kagak biji karet? Biji karet yang bulat tuh, yang suka sama anak-anak zaman dulu atau disatuin tuh. Letak dijadiin, pengen tuh gua getokin lu pakai biji karet tuh. Otak lu itu biar kagak error. Ditanya ada orang besarkah yang di belakang bapak, dia jawab nggak ada kok, nggak ada nama besar gitu kan di belakang, hanya ada satu aja, si bapak itu, si bapak. Oh no, yes. Dia ngomongnya pantesan cocok lu berdua 11-12, yang satu otak kanannya konslet, yang satu otak kirinya yang konslet, jadinya dijadiin satu, udah pada error kayak gitu tuh. Untung kagak pada meledak juga lu. Udah sana lu kembali ke habitat lu sana, ke daerah Jakarta sana. Kembali. Jadi penghuni taman 24 jam noh. Jagain tuh lampu taman lu sama lu tuh. Biar apa? Biar otak lu terang. Lu kalah sama lampu taman 24 jam lu, pemikiran lu. Aduh, gelap gulita pemikiran lu, heran. Tahu ada kepentingan apa lu dulu PSBY yang lu somasi, sekarang Deddy Mulyadi ada kepentingan apa lu? Emang bener kayaknya lu pendaringan lu itu kering. Jangan-jangan di Jakarta juga lu kagak dianggap sebagai warga, lari ke sini ke daerah Bekasi, nggak taunya. Bener gua mah kesel, sumpah kesel amit-amit. Untung gua kagak lagi bunting ya, kalau lagi bunting gua ngeri banget anak gua kayak dia. Amit-amit dah udah belah mindalik, jangan sampai. Udah ringkus aja lah, orang modelan kayak begini mah ringkus. Pakai kalung goni sono, tenggelemin ke Kali Bekasi sekalian. Nah, bye. Oke, hari ini saya dibonceng nih, selamat saya. Gak macet. Waduh, terima kasih nih Om. Siap, Pak Gubernur. Banyak. Siap. Gubernur Provinsi Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi. Saya mohon Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor untuk dilakukan penilangan terhadap motor yang membonceng saya tanpa helm, karena itu sebuah pelanggaran dan terjadi pada hari kemarin, dan yang membawa motornya harus mengikuti prosedur, mengikuti sidang tilang. Ini ingin saya sampaikan karena saya merasa setiap perbuatan yang salah harus ada hukumannya, dan saya bertanggung jawab untuk membayar denda tilang yang nanti dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bogor. Ya mungkin itu video reaction dari saya. Mudah-mudahan menambah informasi buat Anda. Jangan lupa dukung channel saya agar saya terus dapat membahas video tentang Kang Deddy Mulyadi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.